Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rizky Nanda Lestari. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 50 Palembang. Di video kali ini, saya akan menampilkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1, koneksi antar materi. Pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Pengajaran adalah proses pendidikan dengan cara memberi pengetahuan, keterampilan, serta kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas hanya sebatas transfer materi pelajaran. Lalu, saya hanya melihat hasil evaluasi materi murid sebagai hasil akhir ukuran kemampuan mereka, sehingga ketuntasan materi lebih penting daripada kemampuan potensi lainnya. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, misalnya latihan dan penilaian harian. Sehingga, saya melihat keberhasilan siswa berdasarkan nilai KKM. Jika banyak murid saya yang tidak tuntas KKM setelah melakukan evaluasi, saya sering merasa tidak puas. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek pembelajaran kognitif saja, tetapi afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Selain itu, murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, di mana murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran. Dan guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru juga harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Selain itu, saya harus memahami karakteristik murid di mana setiap anak itu unik. Mereka lahir dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Dan saya harus memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Lalu saya bisa menerapkan pembelajaran abad 21 dengan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Selain itu, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik itu dengan murid sendiri maupun dengan wali murid. Dan yang terakhir, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Dengan berpegang teguh dengan konsep yang memerdekakan anak, pelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, sehingga pelajaran yang berpihak kepada murid dapat tercipta dengan baik. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.